Salawat, salawat badaraja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah kaum muslimin serta muslimat, mari perbanyak membaca sholawat agar kelak kita mendapat syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Yo, salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah kaum muslimin serta muslimat, mari bersama jalankan sholat agar hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Sholat salamullah ala dhaha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya akan sampaikan kepada para pemuda dan pemudi. Ingat, bicara kita negara Indonesia, negara yang kita cintai. Kalau buka sejarah, Indonesia merdeka bukan hadiah, tapi berkat kucuran darah. Harta benda dihabiskan untuk kemerdekaan Indonesia. Anak ditinggalkan untuk berjuang mengusir penjajah, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk mencapai kemerdekaan. Kalau ditanya tanggal kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? 17 apa? 17 Agustus 1945. Ingat, itu bukan hadiah, itu bukan tiba-tiba ujuk-ujuk merdeka, tapi itu perjuangan para pejuang kita, nenek moyang kita. Ingat, ketika sudah merdeka, ini ada estafet untuk melestarikan Indonesia agar Indonesia minimal mencapai pada sila yang kelima dalam Pancasila. Sila yang kelima dalam Pancasila apa coba? Apa tidak? Halo, ini anak-anak muda apal nggak Pancasila ini? Apal apa tidak? Apa perlu dites? Mas remaja, ini apal nggak Pancasila ini? Bahaya kalau nggak apal ini. Boleh cinta agama, boleh cinta masjid, boleh kegiatan, tapi kita Indonesia minimal kudu apal Pancasila. Maka kembali, ketika para pejuang sudah menghantarkan sampai merdeka, itu ada estafet untuk regenerasinya. Minimal tujuannya adalah sila yang kelima dalam Pancasila. Sila yang kelima adalah bunyi. Kalau bareng-bareng apal nih. Jangan-jangan RT saya, RT Abbas kagak apal nih. Jadi kepengen Indonesia ada keadilan seluruh rakyat Indonesia, makanya ada di pundak regenerasinya. Siapakah pundak regenerasi? Para pemuda, para pemudi. Maka pesan malam ini,
Ini pesan kenegaraan. Wahai remaja Masjid Hidayatul Ihsan, ayo isi Indonesia, ayo isi kemerdekaan, ayo isi segalanya yang ada di Indonesia dengan yang baik-baik. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Yang kedua, yang namanya remaja itu punya tanggung jawab di samping untuk Indonesia, itu ada yang namanya agama. Maka agama Islam akan terus syiar, akan terus lestari kalau anak-anak muda dan anak mudinya dari dini sudah dikenalkan dengan agama, sudah dikenalkan dengan kegiatan. Ini makanya sangat hebat sekali untuk remaja Masjid Hidayatul Ihsan yang malam ini saya mengucapkan selamat milad yang keempat. Mudah-mudahan remaja Masjid Hidayatul Ihsan bisa menjadi percontohan untuk anak-anak muda dan anak-anak mudi, khususnya Jembatan Besi, umumnya Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Sangat hebat sekali. Kegiatan agamanya jelas. Setiap malam Jumat ada pembacaan Ratibul Haddad, ada pembacaan Ratibul Al-Attas, ada zikir, ada tahlil, ada baca sholawat. Untuk apa? Menumbuh kembangkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Tentu di sini disampaikan, wahai para pemuda, wahai para pemudi, ketika ngaji tiap malam Jumat, baik kondisi saat ini kita memang agak gerakan kegiatannya dibikin jarang karena suasana COVID-19. Biasanya tiap malam Jumat ini diberhentikan dulu. Makanya harus menerapkan protokoler pemerintah. Tadi RW kita, sahabat saya menyampaikan minimal 3M. M yang pertama muslihin, muslihin. M yang kedua ya muslihin lagi. M yang ketiga muslihin. Enggak begitu. M yang pertama harus memakai masker. Ustadz selalu pakai masker. Kalau ceramah pakai masker ngap. Yang kedua mencuci tangan. Tadi panitia luar biasa pakai hand sanitizer. Iya begitu ya. Takut ngomongnya salah. Kata Kang Suryani, hand itu tangan, sanitizer apa? Bersih. Tangan bersih. Tadi panitia sudah menyiapkan. Yang ketiga menjaga jarak. Bahasa Kang Suryani physical distancing. Ini sudah dilaksanakan. Karena kalau nggak menjaga jarak, ini masjidnya penuh. Maka saya lihat dengan banner yang ada, remaja tidak pasang banner. Saya yang biasanya iklan di status, iklan di Instagram, iklan di Facebook, saya nggak iklankan yang di sini, Pak. Saya juga takut. Ustadz ini kok berlawanan arah, kontradiksi. Pidatonya selalu menyampaikan jaga 3M. Kondisinya jangan mengumpulkan massa. Tadi siang habis kentong-kentongan pakai kentongan bambu, kok tetap akan ada acara. Ini Ustadz kontradiksi jadinya. Makanya Adnan, sorry, saya nggak iklan kemana-mana. Tapi setelah ini akan iklannya sampai mana-mana. Allahumma sholli ala Muhammad. Kembali, bangganya kami atas nama orang tua nih yang pada hadir. Makanya malam ini mereka mau hadir. Alhamdulillah. Ada Haji Samsudin, ada Pak Ustadz Supni, ada tokoh kita Bapak RW, ada Bapak Ustadz Idong, semualah hadir. Kini apa? Karena bangga dengan anak-anak remaja, bangga dengan anak-anak remaji. Alhamdulillah. Kalau nanti saya dipanggil oleh Allah, ini masjid tetap akan hidup. Alhamdulillah. Karena remajanya sudah bisa mengkondisikan.
Mereka datang bangga mensupport, ayo nak terus kegiatan disiarkan nak. Ini namanya orang tua mensupport secara mental. Dengan datang ini mendoakan, menyupport, ayo yang disupport, yang disemangat, terus semangat ke depan. Dalam rangka apa? Untuk syiarul Islam. Maka hebatnya apa disampaikan? Ayo yang pada ngaji tetap harus melakukan perintah Allah, sholatnya harus dijalankan. Kan begitu ya Pak Ustadz ya? Baik. Terus apa pesan Ustadz malam ini? Ini pesannya ini. Saya jadi ingat makolahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i yang kita pakai. Contoh, kalau habis sholat zikirnya kencang, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau subuh selalu pakai doa kunut. Ustadz mau tanya anak-anak remaja Hidayatul Ihsan, kalau subuh kira-kira jamaah subuh apa tidak? Halo? Penyakit yang ada nih pemuda semangat hadroh, semangat ratib, semangat sholawatan, tapi kalau subuh tilok sholat, betul apa tidak? Kalau subuh kagak sholat, ayak naon gitu. Ustadz tanya, sebenarnya sholat ada 4 waktu apa 5 waktu? Lah kenapa cuman duhur, asar, maghrib, isya, subuh kemana? Saya tanya yang wanita ini sholat 5 waktu enggak ini? Ustadz tanya dulu, sholat apa enggak masalahnya? Karena Ustadz itu pernah observasi, silakan cek di YouTube itu ada. Ternyata anak-anak yang notabene yatim, yang notabene yatim piatu, mereka tutup aurat, mereka ikut ngaji, tapi tidak sholat 5 waktu. Ketika Ustadz tanya, ada di YouTube itu, limadza anti la sholat, kenapa kamu nggak sholat? Jawabannya keren, kayak kamu, males. Makanya kenapa ini Muhammad Adnan semangat yang disupport oleh senior. Ada Kang Suryani SE, ada Kang Rashid S apa, ada Kang siapa nih saya lupa namanya, Kang Andi. Ini kan para senior lagi siapa lagi? Senior pemuda menjadi ketua. Bapak Idong makolon. Sorry bah. Kata Abah, lo jangan macem-macem sama gua. Ntar gua suruh minum susu. Minum dulu aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Aus. Tapi ini hebat, ini udah paham sama biasa saya sih. Ada susu, ada larutan, ini kalau nggak ada apa-apa semprot sama saya ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ustaz tadi ngomong apa? Baik. Kenapa Muhammad Adnan dan para senior semangat untuk mengadakan kegiatan remaja? Karena prihatin melihat remaja yang ada di Jembatan Besi, melihat remaja yang ada di Tambora. Kerjanya hanya nongkrong, betul apa tidak? Hanya main gitar, hanya nongkrong WiFi, nyolong WiFi tetangga. Coba kalau Ustadz tanya, ada nggak yang suka nyolong WiFi? Begini anak muda, malam ini orang tua yang hadir ini bukan untuk mengomeli, bukan, hanya menasehati. Mulai malam ini nyolongnya berhenti, maling WiFi-nya berhenti. Siap apa tidak?
Anu Pak Ustaz. Kalau saya nggak maling Ustaz, ini saya nggak bisa main game Ustaz. Kuota yang dibelikan bapak sama ibu nggak cukup Ustaz. Astagfirullahaladzim. Tapi kan adanya ngaji, adanya kegiatan pembenahan mental, betul nggak Kang Suryani? Jadi mental yang satu, maling WiFi ditiadakan. Ya, maling WiFi. Nah yang kedua, ini kan diingatkan, semangat. Ayolah kita pada kumpul, ayo kita benahi kondisi kita. Karena yang namanya segala sesuatu, bagaimana para pemuda sering saya sampaikan, inna amra ummati fi yadi suban wa fi aqdamihim hayatuha. Sesungguhnya urusan umatku itu di pundaknya para pemuda, di pundaknya para pemudi. Indonesia akan jaya itu di pundaknya para remaja dan remaji. Betul apa tidak? Lah kalau orang tua sudah pada wafat, orang tua sudah pada meninggal, yang akan meneruskan adalah anak-anak muda. Izin, ketika nanti Pak RT meninggal dunia, pasti remaja akan tumbuh dewasa, akan menggantikan menjadi RT. Betul apa tidak? Lumayan gaji RT 2 juta, mau apa tidak? Kata Pak Abbas, jangan ya. Enggak, ini kan maksudnya estafet orang tua akan meninggal. Pak RW akan kembali ke rahmatullah, sama saya juga akan kembali ke rahmatullah. Estafetnya anak-anak muda dan anak-anak mudi. Maka pesan Ustadz lewat makalah Imam Syafi'i begini. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara li dzati. Dengekkan ya, dengekkan. Pemuda dan pemudi, remaja Islam Masjid Hidayatul Ihsan ini akan hidup, ini akan hebat, ini akan jaya. Kalau bicara pejabat, bisa jadi remaja dan remaji ini ke depan akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Diselingin dulu salawat. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wal ali wal ashabi man qad wal ali wal ashabi man qad wahada. Dengerin, haduh sayang sekali para pemuda tidak sembahyang. Haduh sayang sekali para pemudi tidak sembahyang. Remaja Masjid Hidayatul Ihsan juga tetap sembahyang. Remaji Masjid Hidayatul Ihsan juga tetap sembahyang. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Imam Asy-Syafi'i menyampaikan, hei para pemuda, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa.
para pemuda, para pemudi akan hidup, akan hebat, akan jaya, baik urusan ekonominya, baik urusan derajatnya, baik urusan pergaulannya, baik urusan ingin menggapai cita-citanya, cita-cita yang tinggi ataupun yang biasa. Wallahi, demi Allah, Imam Syafi'i orang yang hebatnya luar biasa. Demi Allah, kalau sudah bicara demi Allah ini nggak main-main. Ini remaja-remaji kalau udah demi Allah jangan buat main-main ya. Demi Allah, gue cinta sama lu. Wah. Ujung-ujungnya I love you. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, bisa hebat. Nih kamu semua mudah-mudahan menjadi orang hebat ini. Syaratnya ada 2. Pertama, bil ilmi. Pertama harus dengan sains. Betul ya? Saya takut kalau ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris salah. Karena mulut saya mulut Jawa. Kalau pemuda pingin hebat, pemudi pingin hebat, yang pertama dengan ilmu, yang kedua bituko, dengan takwa. Idalam yakuna la'tibaro lidati. Apabila pemuda dan pemudi tidak ada 2 hal itu, la'tibaro lidati, maka tidak akan ada artinya pemuda dan pemudi itu. Maka malam ini pesan, lewat pesan Imam Syafi'i, ayo pemuda hidayatul ihsan, pemudi hidayatul ihsan, isi dada kita, isi pikiran kita, otak nih yang ada di kepala diisi dengan sains, diisi dengan ilmu. Bagaimana Ustadz? Ilmu formal. Ayo kita sekolah. Ini harus pakai pendidikan formal. Sekolah. Kalau yang namanya sekolah sering baca buku, atau kita pendidikan informal, non formal, pendidikan agama lewat apa? Mengadakan kegiatan seperti remaja Islam hidayatul ihsan. Terus bagaimana caranya? Jangan hanya pure sholawatan saja. Halo Mas Ketua, ada kegiatan silahkan, tapi jangan pure hanya sholawat, jangan pure hanya baca ratib. Ini betul mendapatkan pahala, betul mendapatkan barokah, tapi sains tidak bertambah, tapi ilmu tidak bertambah. Maka harus diadakan kajian. Apa kajiannya? Contoh untuk para remaji, Ustadz, ini kan saya remaji Islam yang baru, umur saya baru 15 tahun, umur saya 17 tahun. Ini kan saya baru mengalami perubahan yang namanya menstruasi. Ustadz, ketika ada kegiatan ngaji di Masjid Hidayatul Ihsan, saya menstruasi, saya haid, apakah saya boleh ikut ngaji ke masjid? Sementara kalau saya nggak datang, saya hatinya rindu Ustadz, saya rindu dengan pengajian, terutama saya rindu dengan baginda Nabi Muhammad.